Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu guru? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Bapak Ibu guru peserta PPG guru tertentu yang saat ini sedang menjalani piloting tahap 1 yang akan menghadapi ujian UK PPG tertentu sebentar lagi. Kami informasikan bahwasanya ada hal-hal yang perlu dipelajari dan perlu diperhatikan dalam menghadapi uji kompetensi peserta PPG guru tertentu tahap 1 ini. Mudah-mudahan semua peserta PPG guru tertentu diberikan kelancaran dan lulus 100%. Amin. Baik, Bapak Ibu yang sedang berbahagia, sedang berjuang menuju kesuksesan, kami akan memberikan informasi tentang seputar uji kompetensi peserta PPG guru tertentu untuk tahap 1 ini berdasarkan sumber-sumber terpercaya yang kami dapatkan. Bapak Ibu guru yang berbahagia, uji kompetensi peserta PPG guru tertentu itu dirancang untuk mengukur capaian pembelajaran peserta PPG itu sendiri. Dalam ujian ini diselenggarakan secara daring berbasis domisili masing-masing. Hal ini memberikan fleksibilitas bagi peserta untuk mengikuti ujian dari lokasi yang Bapak Ibu anggap layak, baik di rumah maupun di tempat lain yang memiliki akses internet yang memadai. Bapak Ibu guru, ada 2 format ujian yang akan Ibu dan Bapak lalui. Yang pertama, uji tulis berbasis komputer atau yang sering disingkat UTBK. UTBK akan dilaksanakan secara daring dengan pengawasan yang ketat. Ujian ini untuk menguji 2 aspek penting. Yang pertama, situational judgment test atau SJT dan pedagogical content knowledge atau PCK. Peserta sebagai Bapak Ibu guru ini nanti akan dihadapkan pada 50 soal yang terdiri dari pilihan ganda, baik yang sederhana maupun yang kompleks. Waktu yang diberikan untuk menyelesaikan seluruh soal adalah 120 menit atau 2 jam. Yang kedua, Bapak Ibu juga akan menghadapi ujian uraian reflektif berbasis studi kasus. Ujian ini dirancang untuk mengukur kemampuan peserta dalam melakukan refleksi terhadap pengalaman pembelajaran yang telah Bapak Ibu lalui. Soal uraian ini akan dikerjakan melalui aplikasi UKPPG setelah pelaksanaan UTBK, dan peserta Bapak Ibu guru akan diberi waktu 30 menit untuk menyelesaikan tugas ini. Jadi selain uji tertulis, dalam UTBK itu Bapak Ibu juga harus menyelesaikan ujian uraian reflektif, diketik langsung di sana, diberi waktu 30 menit untuk menyelesaikan tugas ini. Oleh karena itu, mumpung masih ada waktu, silahkan Bapak Ibu berlatih mengerjakan uraian-uraian reflektif dari kasus-kasus yang sudah Bapak Ibu temui dalam pembelajaran sehari-hari.
sehingga memudahkan Bapak Ibu untuk membuat uraian reflektif dari studi kasus yang akan diujikan dalam waktu 30 menit. Baik Bapak Ibu, aspek yang diuji dalam UTBK itu ada dua, yaitu situasional janggalment test. Ini untuk menguji kemampuan peserta Bapak Ibu guru tertentu ini dalam mengambil keputusan berdasarkan situasi tertentu. Yang kedua, ada pedagogical content knowledge atau PCK. Itu tujuannya untuk mengukur pengetahuan Bapak Ibu dalam menerapkan teori pedagogik dalam konteks pembelajaran yang nyata. Bapak Ibu guru, tujuan ujian kompetensi ini pada intinya yaitu untuk mengukur capaian pembelajaran Bapak Ibu guru sebagai peserta PPG dengan format daring berbasis domisili. Penilaian tetap dapat berlangsung efektif meskipun secara online dan memberikan Bapak Ibu fleksibilitas sekaligus menjaga kualitas dan integritas dari ujian-ujian yang akan Bapak Ibu lalui. Bapak Ibu guru, model kompetensi lulusan yang diharapkan ini adalah ujian kompetensi peserta PPG guru tertentu disusun dengan mengacu pada model kompetensi lulusan 2026 dan dengan 8 kompetensi lulusan PPG yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kita. Jadi ini sesuai standar yang sudah terbaru, yaitu kompetensi lulusan 2026, di mana ada 8 kompetensi lulusan untuk peserta PPG yang akan diujikan. Yang pertama, ada profesionalisme dalam pendidikan. Dalam kategori ini maksudnya kompetensi yang Bapak Ibu miliki itu diharapkan mampu menjalankan peran sebagai pendidik dengan menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila, mematuhi etika profesi, serta memiliki jiwa kewirausahaan. Nah, dalam kompetensi ini Bapak Ibu guru pastikan bahwa Bapak Ibu guru layak memenuhi kriteria profesionalisme dalam pendidikan tersebut. Yang kedua, kompetensi yang diharapkan adalah penetapan tujuan pembelajaran. Dalam hal ini, Bapak Ibu guru diharapkan mampu menetapkan tujuan pembelajaran dan indikator yang mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan untuk mengembangkan potensi peserta didik sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, dalam ujian ini tentu Bapak Ibu guru, kami yakin dan percaya mampu menjalankannya, membuat penetapan tujuan. Yang ketiga, Bapak Ibu guru juga dituntut memiliki kompetensi menganalisis materi pembelajaran. Dalam hal ini, Bapak Ibu guru diharapkan mampu menganalisis struktur dan urutan materi pembelajaran guna untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran sesuai dengan karakteristik peserta didik yang Bapak Ibu berikan pembelajaran. Yang keempat,
Kompetensi yang harus Bapak Ibu miliki yaitu perancangan proses pembelajaran. Dalam hal ini Bapak Ibu diharapkan mampu merancang proses pembelajaran yang terstruktur dan berkesinambungan dengan pendekatan yang sesuai, serta mengintegrasikan materi pedagogik dan berbasis teknologi. Selanjutnya ada kompetensi yang kelima, yaitu pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Dalam kompetensi ini Bapak Ibu diharapkan mampu melaksanakan pembelajaran yang berfokus pada peserta didik dengan menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman, guna mewujudkan profil pelajar Pancasila yang adaptif dan inovatif. Yang keenam, kompetensi yang Bapak Ibu harus miliki yaitu evaluasi pembelajaran dalam prosesnya. Artinya Bapak Ibu guru harus mampu mengevaluasi proses pembelajaran sesuai dengan perkembangan peserta didik, baik secara kurikulum dan lingkungan belajar, untuk terus meningkatkan kualitas pembelajaran yang Bapak Ibu hadapi secara nyata di dalam maupun di luar kelas. Kompetensi yang ketujuh yang harus Bapak Ibu lalui atau yang harus dimiliki yaitu kompetensi mampu melakukan refleksi dalam pembelajaran. Kompetensi ini diharapkan Bapak Ibu mampu melakukan refleksi secara menyeluruh, baik secara konten, pedagogik maupun secara teknologi, dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi guna untuk meningkatkan kualitas pembelajaran secara berkesinambungan. Yang kedelapan, pengembangan profesional diri. Artinya Bapak Ibu diharapkan mampu mengembangkan diri secara profesional dan berkelanjutan sebagai seorang pendidik yang profesional. Nah, itulah 8 kompetensi yang harus Bapak Ibu sebagai peserta PPG guru tertentu yang harus dimiliki agar uji kompetensi secara tertulis ini mampu Bapak Ibu lewati dengan sangat baik. Mudah-mudahan ketika Bapak Ibu telah memahami 8 kompetensi ini dan terus diasah mumpung masih ada waktu, dan pada akhirnya nanti pada waktunya mampu menginterpretasikan, menyesuaikan juga dengan soal-soal yang tersitu sesuai dengan 8 kompetensi lulusan PPG ini, Bapak Ibu berhak dan layak menjadi guru profesional hendaknya. Amin. Nah, memang uji kompetensi berbasis ini sudah dirancang sedemikian rupa sehingga memang mengedepankan yang pertama ada fleksibilitas. Jadi Bapak Ibu dapat mengikuti ujian nanti dari lokasi yang Bapak Ibu pilih, baik di rumah maupun di tempat yang lain yang memiliki akses internet yang memadai. Dan jangan lupa siapkan laptopnya, HP, dan hal-hal yang mendukung lainnya guna memperlancar ujian Bapak Ibu. Yang kedua, efisiensi. Bapak Ibu tidak perlu melakukan perjalanan jauh, baik ke kampus maupun kemana saja, yang gunanya untuk menghemat waktu dan biaya yang dibutuhkan nantinya. Dan yang ketiga, keuntungan dari ujian berbasis domisili ini, Bapak Ibu
akan diberikan keuntungan dari segi keamanan, yaitu ujian berbasis domisili ini dapat meminimalisir resiko penipuan dan kecurangan. Jadi pastikan Bapak Ibu silahkan dikerjakan sendiri dengan mandiri, dengan hati-hati, dengan seksama, dengan tenang, sehingga ujiannya nanti bisa lulus dengan sesuai yang diharapkan Bapak Ibu. Terakhir, ujian kompetensi ini diperuntukkan untuk peserta PPG guru tertentu merupakan langkah yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan, terutama pendidikan di Indonesia dengan format daring berdasarkan domisili. Ujian ini diharapkan dapat memberikan kesempatan yang adil bagi semua peserta untuk menunjukkan kemampuan dan menjadi guru profesional yang berkualitas. Salam bahagia. Semoga Bapak Ibu guru, semua peserta PPG guru tertentu gelombang 1 ini dapat lulus 100%. Amin amin ya rabbal alamin. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.